Assalamualaikum student Umi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8, yakni menguraikan urutan peristiwa atau tindakan dalam sebuah cerita fiksi. Inti kegiatannya adalah menceritakan kembali suatu cerita dengan bahasa sendiri dan sesuai dengan urutan peristiwa cerita tersebut. Unsur-unsur dalam sebuah cerita ada terdapat tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Sekarang kita bahas tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita. Tema adalah intisari sebuah cerita. Dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Sekarang Umi sedang berada di dekat sebuah pohon. Dari tadi Umi sedang memperhatikan semut-semut yang berjalan di ranting pohon ini. Kegiatan Umi sekarang ini akan berkaitan dengan materi kita pada video kali ini. Antum penasaran kan? Selamat menyaksikan. Baiklah nak, mari simak cerita semut dan belalang berikut ini. Di suatu hutan yang indah, duduklah seekor belalang pemalas. Kerjanya setiap hari hanya bersantai, makan, dan bermain biola kesayangannya. Indah sekali hari ini. Tral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 a. Nyaman sekali musim panas ini ya. Namun belalang pun mendengar sesuatu dari kejauhan. Apa ya itu? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ha. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Belalang pun ingin tahu dan dia mendekati semut tersebut. Kira-kira mereka sedang apa ya? Semut kecil pun terlihat kesusahan membawa makanan di punggungnya. Aduh, makanan ini sangat berat, sedangkan aku sudah lelah. Dan akhirnya makanan itu pun terjatuh, tepat di depan si belalang. Si belalang pun tertawa. Semut. Mengapa bersusah payah, semut? Santailah. Tidak. Kenapa? Karena ini untuk makanan nanti. Nanti saja. Nanti bisa dicari. Tidak, musim dingin akan tiba. Musim dingin katamu. Ayolah, masih lama. Ini adalah untuk musim salju nanti. Masih lama, semut. Tidak apa-apa. Nanti kan bisa disimpan untuk cadangan makanan. Oh, baiklah kalau itu maumu. Setelah puas berdebat dengan si belalang, akhirnya semut pun geram. Dan dia berusaha kembali membawa makanan itu di punggungnya. Bantulah aku, belalang. Oh, maaf, aku tidak biasa membawa barang berat. Ih, kamu menyebalkan sekali. Dan akhirnya si belalang pun mau membantunya. Ini. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bukannya mencari cadangan makanan, belalang tetap bersantai dan bermain biola. Di sisi lain, segerombolan semut kecil membawa makanan dan menyimpannya di lumbung rumah mereka.
Nyam 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 nyam. La 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 la. La 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 la. Musim dingin pun tiba. Seketika itu, keluarlah semut-semut kecil dari sarang-sarang mereka. Mereka sungguh terkejut melihat hutan yang dipenuhi dengan salju. Di sisi lain, si belalang merasa kedinginan dan kelaparan. Dingin. Aku lapar. Aku butuh makanan. Sedangkan belalang tidak memiliki makanan sedikit pun. Namun, si belalang mengingat pernah melihat semut membawa makanan dan dia berpikir untuk meminta makanan. Semut, assalamualaikum. Kemudian, si semut kecil pun mendengar teriakan dari si belalang dan Ratu Semut pun datang. Itu Ratu, ada si belalang pemalas yang meminta makanan kita sepertinya. Semut kecil, berikanlah dia makanan. Ternyata si belalang pun pingsan karena tidak kuat lagi menahan lapar. Dan semut-semut kecil yang baik hati pun menolongnya. Mereka memberikan tempat yang baik, memberikan minum, makanan, dan memberikan kenyamanan bagi si belalang pemalas. Belalang pun merasa malu dan dia meminta maaf atas kejadian waktu itu kepada si semut kecil. Semut, maafkanlah aku. Waktu itu aku tidak mau menolongmu dan mentertawakanmu. Tidak apa-apa, belalang. Tapi ingatlah bahwa kau tidak boleh lagi menjadi pemalas. Nah, sekianlah cerita dari semut dan belalang. Sekarang Umi ingin memberikan tugas 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk tugas kedua, mohon jelaskan urutan peristiwa pada cerita semut dan belalang tersebut dengan bahasa sendiri dan tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagaimana dengan pelajaran tadi? Seru bukan? Banyak hal-hal penting yang bisa kita ambil dari cerita semut dan belalang. Cerita tersebut mengajarkan kita banyak hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak Umi, sekian dulu ya pembelajaran kita. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.